Oke, sekarang kita bakalan bahas tentang hormon yang mempengaruhi spermatogenesis. Spermatogenesis itu butuh hormon apa aja dan gimana ceritanya dia bisa bekerja sama. Nah, yang paling awal adalah di bagian otak yang namanya hipotalamus. Dia bakalan ngasilin hormon gonadotropin releasing hormon, atau biasa disingkatnya itu GN, gonadotropin releasing hormone, GnRH. Nah, GnRH ini ya dia gunanya adalah untuk mempengaruhi hormon-hormon gonad yang lain. Gitu ya. Nah, GnRH ini bakalan menginduksi pituitari untuk ngasilin follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Nih gue ke bawahin dikit. Nah, apa gunanya FSH sama LH? Mungkin lo ada yang bilang, lah ini bukan follicle stimulating hormone buat cewek, ini luteinizing hormone bukan yang ovulasi buat cewek. Gak juga, dua ini sangat berperan terhadap spermatogenesis juga, jangan salah lo. Nah, FSH ini dia bakalan menginduksi sel Sertoli. Jangan salah ya, sel Toli atau apa, sel Sertoli. Nah, sel Sertoli ini bakalan bekerja langsung membantu dalam spermatogenesis. Nah, jika FSH-nya terlalu banyak, sel Sertoli ini bakalan tahu FSH-nya udah kebanyakan nih. Idih, ngapain banyak-banyak? Dia bakal ngeluarin inhibin. Nah, hormon inhibin ini gunanya buat apa? Gunanya untuk menghambat FSH. Nih, gue kasih tanda minus. Dia gunanya untuk menghambat kerjanya FSH. Jadi FSH-nya dikurangin lagi. Jadi sel Sertoli nggak kebanyakan FSH. Nah, kalau LH gimana? Nah, kalau ini ke Sertoli, ke sel Sertoli, kalau LH ini ke sel Leydig. Nah, terus sel Leydig ngapain? Sel Leydig itu ngeluarin testosteron. Nah, terus testosteron ini yang bakal ngebantu proses spermatogenesis. Dan kalau buat cowok, testosteron ini kepake banget buat numbuhin otot dan lain-lain ya, supaya jadi kuat testosteronnya banyak gitu. Nah, tapi sel Leydig ini juga bisa nih, kayak sel Sertoli, dia bisa menginhibisi hormon-hormon di sini juga. Tapi dia nggak perlu ngeluarin sesuatu, dia bisa langsung ngasih sinyal. Sel Leydig ini bisa langsung ngasih sinyal ke pituitari kalau testosteronnya udah terlalu tinggi dan LH-nya terlalu tinggi. Dia bakal nyuruh pituitari untuk ngurangin kadar LH. Nah, selain itu dia juga bisa langsung ke hipotalamus. Ngapain? Supaya GnRH-nya didikitin kalau hormon ininya udah terlalu banyak. Gitu, canggih kan? Nah, untuk lo bisa ngelihat ini, lebih baik kayak sel Sertoli ini kita lihat aja langsung sebenarnya dia ada di mana sih, kayak gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah gambar dari testis. Ini testis. Nah, tubulus seminiferus yang tempat spermatogenesis berlangsung itu yang ini. Nih, yang banyak panjang ini. Nah, ini kalau kita potong, bagian yang ini kita potong, hasilnya tuh kayak gini. Yang kalau kita zoom in nih bagian yang ini, hasilnya kayak gini. Nah, yang tadi gue bilang apa namanya, spermatosit primer, spermatosit sekunder tuh kayak gini. Spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid nih harusnya ada di sini nih. Sebelum jadi spermatozoa, dia bakal jadi spermatid dulu. Spermatogonium itu yang ini, ya kayak gitu. Sel Sertoli yang mana? Yang ini nih. Nah, dia bakalan membantu sel-sel kelamin yang ada di sini untuk tumbuh jadi spermatozoa. Oh iya, tapi ini gue ingetin ya. Kan di sini
primary spermatosit atau spermatosit primer. Dia turun ke bawah jadi spermatosit sekunder, tapi ya dia nggak belah sendiri nanti jadi spermatosit sekunder terus jadi spermatozoa kayak gitu. Nah, kalau sel Leydig di mana? Sel Leydig itu di perbatasan sini. Di sini ada sel Leydig lagi. Jadi hormonnya bisa langsung ke bawah, bantuin si sel Sertoli dan bantuin proses spermatogenesis. Kayak gitu.